Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update kali ini kita ngebahas lagi pergerakan daripada Bitcoin ya. Per hari ini lagi-lagi kita mendapati Bitcoin ter-reject dari kisaran area $25.200. Tapi kalau misalnya kita lihat sebetulnya, kita zoom out sedikit, kita ngelihat secara gambaran besar, ini ada potensi kita lagi ter-sideways. Mungkin lagi nungguin FOMC atau hasil dari FOMC meeting minutes yang akan diadakan pada pekan ini. Dan by the way teman-teman, ini kan saya berencana untuk kembali aktif update altcoins ya. Kebetulan kan udah kembali ke Indonesia juga nih ya. Jadi memang udah saatnya kita kembali update altcoins juga buat teman-teman. So please, I would like to hear your comment ya teman-teman. Jadi make sure kalian komen di kolom komen dari video ini terkait dengan coin alts apa nih yang akan kita bahas untuk pembukaannya ya. Yang pasti akan ada satu yang kita mungkin akan bahas rutin seperti waktu lalu, yaitu si OP ya. Sebenarnya OP sampai sekarang pun saya ngelihat masih punya peluang untuk bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih agree dengan coin OP, kalian juga boleh tulis di kolom komennya OP dan coin apa misalnya gitu ya. Jadi semakin banyak semakin bagus, karena saya pengen tahu seberapa antusias dari teman-teman sekalian. Dan anyway, di video ini juga saya pengen sekalian untuk inform ya, ini titipan dari admin ya, kita udah reopen lagi untuk advance group. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen register untuk periode bulan Maret, sebisa mungkin segera mungkin ya, karena kita akan adakan webinar pada tanggal 28 Februari, tepatnya di hari Selasa minggu depan. So make sure kalian udah register sebelum itu, sehingga bisa ikut webinar secara langsung, dan kita nanti akan ada pembahasan secara lengkap terkait dengan isi modul juga yang saya buat, plus gimana kita memanfaatkan ya konten daripada yang ada di dalam grup advance itu sendiri, dan gimana ekspektasi teman-teman untuk bisa ya istilahnya naik level lah ya dalam skill setnya yang dibutuhkan untuk trading. Oke. So itu dia sedikit opening dari saya. Kita langsung masuk aja ke dalam update daripada market Bitcoin price. Tetap yang saya pengen remind lagi adalah kita punya FOMC meeting minutes per besok ya. Jadi kan ini kan hari Rabu nih. Saya bikin video ini sebenarnya udah jam 4 pagi di hari Rabu. So bukan datanya ya, istilahnya news eventnya itu akan ada di hari Rabu malam atau Kamis pagi, lebih tepatnya di jam 2 hari Kamis, jam 2 pagi ya, di hari Kamis ini waktu Indonesia Barat akan ada FOMC meeting minutes. Sekali lagi yang menjadi concern utama saya dari FOMC meeting minutes kali ini itu adalah situasi daripada CPI dan PPI yang dirilis beberapa pekan lalu ya. Jadi itu akan menjadi concern utamanya kita, karena apakah dari hasil data itu anggota The Fed itu langsung bereaksi dan istilahnya membuat statement atau membuat narasi yang lebih ke arah hawkish, dan itu akan menjadi problem sebetulnya, karena dengan hawkishnya The Fed itu artinya akan kembali menyulitkan pasar finansial untuk perform kembali ya. Jadi menjadi satu concern atau kekhawatiran kita bahwasanya proses penguatan ini bisa saja untuk mencari lebih banyak likuiditas di pasar. Alhasil lebih banyak orang beli, lebih banyak retail masuk karena berpikir bahwa ini sebenarnya sudah terjadi reversal, bahwa ini sebenarnya awal dari bull market, dan akhirnya ketika banyak orang yang memflip istilahnya biasnya dia yang tadinya bearish jadi bullish, disitulah sebenarnya ada opportunity untuk para pemain besar ini mendapatkan likuiditas dari para pemain kecil. Jadi istilahnya mereka bisa berjualan karena ada orang yang bersedia untuk beli dengan harga yang cenderung lebih tinggi untuk posisi saat ini. Ya, itu menjadi concern kita untuk saat ini. Makanya teman-teman sekalian, ini kalau misalkan kita mengacu pada Elliott Wave Theory sendiri, memang wave 1, 2, 3, biasanya wave 3 itu adalah yang paling impulsif. Di dalamnya itu ada 5 wave up lagi, dan kemudian kita masuk ke dalam fase koreksi major untuk wave 4. Nah, di wave 5 itu biasanya kalau berdasarkan Dow Theory, ini kita bilangnya adalah excessive phase. Jadi teman-teman bisa search aja di Google ya. Kalian tinggal search di Google, terus saya mungkin langsung bisa cari yang ke bagian image ya. Di sini kalian bisa lihat sebenarnya di Dow Theory pun dijelaskan bahwa pada saat kita ngelihat lagi posisi bull market ya, pertama fase akumulasi, kedua itu adalah public participation. Ini kalau kita lihat ini 5 wave up
ya pada dasarnya Dow Theory itu juga Elliott Wave Theory mungkin ya. Dan koreksinya kalau di sini lebih parah karena ada panic phase, tapi kalau di Elliott Wave itu cuma ABC corrective wave, which is masuk ke dalam fase distribusinya dia ya, sebelum akhirnya kita ngelihat market kembali meneruskan trennya untuk ke atas. Nah, di fase 3 itu dibilangnya adalah excess phase. Jadi istilahnya setelah publik ikut berpartisipasi, ketika para publik melihat bahwa oke, market ini sudah terjadi reversal, excessive phase atau excess phase ini adalah tahapan akhir di mana ya kalau secara logik ya kita bisa menilai bahwasannya yang namanya retail itu biasanya memang dapat infonya tuh cenderung telat ya. Ketika harga udah naik, ketika priced in already, which is kita udah pernah bahas di sini juga ya. Menurut saya menjadi trigger utama pemicu dari kenaikannya sepanjang bulan Januari adalah sentimen positif dari data CPI. Itu yang ngebantu banget. Dan waktu itu kan lumayan lama ya kalau kita lihat narasi yang dibangun di mana The Federal Reserve dan kawan-kawan itu berencana untuk tidak meningkatkan suku bunga lagi setelah mencapai angka tertentu, dan angkanya tuh di kisaran 5,25%. Nah, dengan data CPI dan PPI minggu lalu, itulah mengapa saya menjadi khawatir bisa mempengaruhi istilahnya hasil daripada meeting minutes yang akan dilakukan pada pekan ini. Dan kalau misalkan di situ berpengaruh, artinya the Fed jadi hawkish, dan kalau the Fed jadi hawkish, maka sentimen yang istilahnya kita dapatkan di sini itu bisa sirna ya. Jadi bisa menyebabkan market panik, market akhirnya bisa dibilang apa ya, mungkin menyimpulkan lagi bahwasanya the Fed kalau misalkan hawkish ini berarti istilahnya bisa dibilang ya ini adalah sekedar ilusi aja, dan in the end market akhirnya terreversal. Kenapa? Karena orang juga akan ikut panic selling ya. Mungkin sebagian yang lihat dari technical analysis aja dia udah bisa mengukur gitu loh. Plus kalau kalian gunakan yang namanya relative strength index, ini aja udah kelihatan ada yang namanya divergence. Jadi otomatis ya, market mungkin bisa banget dibuat panik dan akhirnya kita masuk ke dalam fase koreksi yang lebih major. Alright? Dan memang sewajarnya ya, balik lagi 25.200 adalah area resistance key untuk saat ini. Makanya saya kasih reminder ke teman-teman. Sebenarnya kita juga nggak perlu terlalu banyak berasumsi atau istilahnya mendebak-nebak. Karena apa yang akan disampaikan pada saat FOMC meeting minutes itu nggak ada yang tahu sampai dengan saat ini. Cuman ketika kita melihat bahwasannya secara tren, terutama di lower time frame itu trennya pun masih didukung dengan tren bullish, ya kita bisa follow up dari sana. Tapi sekali lagi reminder saya, diatur risk manajemennya. Karena kita tahu kita udah mulai masuk ke dalam fase-fase akhir yang mana kalau misalnya reversal terjadi, ya resiko kita tanggung dengan kondisi yang sangat minim aja. Tapi di sisi lain, kalau memang market bisa bullish atau market masih bisa bullish, kita juga tidak kehilangan kesempatan di sana. Ya, karena menurut pandangan saya ini once kita melihat harga berhasil break, rally-nya tuh harusnya akan menjadi signifikan, dan possibility area yang dicapai berikutnya adalah di $27.520 karena memang terdapat area imbalance di sana. Oke? Dan ya itu menjadi pertimbangan saya untuk saat ini. Jadi beberapa kali transaksi saya ada ambil, memang transaksi saya cenderungnya adalah untuk long position yang terakhir-terakhir ini. Tapi sekali lagi saya katakan sama teman-teman yang ada di advance juga, saya juga menggunakan stop loss dan saya maintain dengan amat sangat agresif supaya istilahnya kalau sampai reversalnya terjadi, saya nggak rugi besar gitu ya. Istilahnya bukan rugi besar lah, kita bilang kita nggak rugi terlalu berlebihan. Mungkin yang tadinya kita transaksi dengan risknya di 2-3%, sekarang saya benar-benar kurangin. Rata-rata saya trade itu di bawah 1% resikonya. Jadi kayak 0,5%, mungkin 0,75%, sampai 1% mentok. Itu pun kalau saya udah confident banget secara struktur daily, hourly, semuanya kelihatan. Misalkan contoh istilahnya sudah sejalan ya. Kalau misalnya daily-nya bearish, hourly-nya bearish, terus M50-nya juga bearish, nah itu mungkin saya lebih confident. Tapi kalau misalnya kita posisi masih mix, kita ngelihat Bitcoin juga masih sideways di situ-situ aja, ya saya mungkin masuk akan dengan risiko yang lebih kecil. Dan itu menjadi pertimbangan saya untuk mengatasi atau istilahnya kita memanage account kita tetap dalam keadaan safe dan aman gitu ya. Nah ini kita ngomong by the way dari sisi trading, bukan dari sisi investing. Kalau misalnya dari sisi investing, well,
Ketika kita ngelihat sign-sign seperti ini, ya ini sebenarnya artinya kita tetap akan lakukan yang namanya dollar cost averaging, atau teman-teman bisa tetap lakukan yang namanya akumulasi. Tapi porsi belinya itu bisa dipertimbangkan untuk dikurangi dulu. Toh kalau teman-teman nanti ngelihat ada yang namanya koreksi terjadi di market, nah di situ istilahnya sisanya kita bisa beli lagi. Jadi misalnya nih saya kasih contoh ya, ini gambaran aja. Misalnya teman-teman udah mempersiapkan nih sejumlah dana yang rencananya itu akan dilakukan akumulasi selama 10 bulan ke depan. Nah, berarti setiap bulan itu kan kita masuk beli di market 10%. Beli 10%. Tapi karena sekarang kita ngelihat harganya cenderung tinggi, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, oke deh karena harganya agak naik dan kita belum melihat ada koreksi, saya kali ini belinya 5% dulu deh, 5%-nya saya keep. Ya, kita taruh di samping. Next month ternyata Bitcoin masih di 25 ribuan atau misalnya di 24 ribuan. Kalian merasa bahwa harga ini masih cukup tinggi dan harusnya kita masih bisa mendapatkan major correction lagi. Dan kalian juga bisa tambahnya 5% lagi. Jadi 5%-nya kita sisihkan lagi 10%. Once Bitcoin-nya turun misalkan terkoreksi dan kita mendapatkan dip atau harga price atau harga yang jauh lebih murah. Nah, disinilah opportunity kita. Jadi yang kemarin itu kita tabung ada 5% dan 5% lagi, total 10%. Kita beli sekaligus di bulan itu di kondisi harga yang lebih murah dengan average, bukan average lah, kita bilang dengan porsi yang kita masukin itu jadinya 20%. Dari mana 20%? Setiap bulan ada 10% dan 5% yang udah kita tumpuk 2 bulan itu kita masukkan sekalian, kita beli dengan harga yang cenderung lebih murah. Dan di sini istilahnya dari segi average price kita jadi dapatnya agak lebih murah, agak lebih di tengah-tengah. Mungkin kalau misalnya sekarang harga 24,5, kalian beli di 22.000, misalnya 22.500, ya kita dapatnya agak di tengah, sekitar 23 ribuan. Jadi overall ini adalah sebuah strategi yang menurut saya cukup ideal dan cukup baik untuk bisa diimplementasikan. Jadi kalau kita ngelihat memang ada sentimen yang mungkin cenderung negatif, atau kita ngelihat ada istilahnya potensi-potensi ke depannya, arah market itu bisa terkoreksi dulu secara major, ya kita bisa mulai mengurangi porsi belanja. Atau istilahnya kalau teman-teman transaksikan long, ya kita bisa kurangi juga dari segi risk atau marginnya. Alright? Ya itu ya sedikit teman-teman penjelasan tentang bagaimana strategi saya saat ini. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, for the first time Bitcoin setelah beberapa pergerakan dari bulan Februari pertengahan, ya ini 14 Februari sampai di minggu keempat ini, kita ngelihat di time frame 4 jam ini lagi rawan ya posisi Bitcoin itu di 4 jam close di bawah exponential moving average 21. Dan ini sebenarnya adalah situasi yang nggak begitu bagus kalau menurut saya, karena once kita break dari EMA 21, mungkin harga akan ngehack EMA 21 itu, dan akhirnya ya kita bisa lihat ya seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya, alhasil cenderung karena dia turun dan break ke bawah, maka akan cenderung terkoreksi lebih jauh. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita untuk saat ini. Padahal kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, ini secara chart pattern terbentuk yang namanya ascending triangle pattern. Jadi secara low dia create higher low yang mengindikasikan bahwa aksi selling pressure yang masuk ke market terutama untuk Bitcoin itu semakin lama semakin melemah. Ibaratnya kalau kita lihat di sini, kalian bisa ukur tadinya di sini 7%, kemudian perlahan berkurang menjadi 4%, terakhir di sini mungkin jadi 3%. Nah, ini kan artinya yang menekan harga, yang mencoba untuk men-sell Bitcoin itu tambah lama momentumnya tambah melemah, dan pada akhirnya di ujung daripada si ascending triangle ini Bitcoin akan dipaksa untuk make decision. Ya, pertanyaannya adalah dia breaknya ke atas atau dia breaknya ke bawah. Kalau berdasarkan teori, karena kita udah lihat A, B, C, D, E, itu artinya udah ada 5 wave pergerakan di dalam si triangle, maka umumnya breakout itu akan terjadi. Nah, terjadinya kapan? Ya ini kalau kita lihat berdasarkan timeline yang ada ya, possibility-nya besok. Dan bisa jadi terjadi breaknya itu adalah pada saat yang setelah FOMC meeting minutes. Alright? So, kalau dari saya terakhir, just be safe ya teman-teman, jangan terlalu overtrade. Saya pun ada beberapa trade yang saya masuk, kemudian terpaksa saya harus cut loss dalam kondisi small loss. Ada juga yang istilahnya kena di break even. But that's fine for me, selama kita tetap mengikuti bias yang ada. Jadi selama harga menunjukkan masih ada possibility setelah ini bisa rally, selama kita tempelin ya momentum itu dan kita ikut pada saat rally-nya, itu bakal mengcover semua loss yang terjadi.
Alright, so I hope teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya coba jelaskan di dalam video ini terkait dengan kesimpulan dari potensi pergerakan harga. Saya pribadi akan memperhatikan FOMC meeting minutes dulu. Kita nggak bisa yang namanya melakukan yang namanya prediksi ya, karena balik lagi ya, kita sebenarnya punya analisanya, kita udah lakukan researchnya ya, dimana angka CPI, PPI itu bisa berpengaruh terhadap kebijakan atau keputusan yang akan diambil pada saat FOMC meeting minutes besok. Tapi outputnya seperti apa itu kita tetap nggak ada yang tahu ya. Jawabannya itu cuman hanya Tuhan dan istilahnya anggota The Fed yang tahu. Jadi saya pikir untuk kita yang mau masuk sebelum news event itu menurut saya sangatlah spekulatif. Jatuhnya jadi kita seperti gambling karena kita nggak pernah tahu apa yang akan disampaikan pada saat FOMC meeting minutes itu. Alright, so itu dia teman-teman, stay safe ya untuk transaksinya. Secara midterm kita ngelihat masih ada possibility untuk major correction. Meanwhile untuk lower time frame kita lihat ada ascending triangle. Jadi make sure kalau misalnya ascending triangle-nya itu terinvalidasi, artinya dia breakdown, maka setup untuk teman-teman ngelakuin long itu sebenarnya sudah tidak valid lagi. Ya kita bisa cari setup yang lain atau mungkin teman-teman ubah biasanya menjadi lebih ke arah short atau selling. Alright, so I think that's it everybody. God bless everyone. Have a nice day today. And I'll see you guys again tomorrow. Don't forget untuk komennya di altcoins. Alright? God bless guys. Cheers and bye-bye.